Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmianti, NIM 609118023, kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-10 kuliah Sistem Operasi Komputer dengan judul materi yaitu Sistem File. Pengertian sistem file. Sistem file merupakan mekanisme penyimpanan, baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu 1. Kumpulan file, yang dimana sebagai tempat penyimpanan data. Kedua yaitu struktur direktori, yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh file atau berkas dalam sistem. Konsep dasar file. Komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda seperti magnetic disk, magnetic tapes, dan optical disk. Agar komputer dapat digunakan dengan nyaman, sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. File dipetakan ke media fisik oleh sistem operasi. Media penyimpanan ini umumnya bersifat non-volatil, sehingga kandungan di dalamnya tidak akan hilang jika terjadi gagal listrik maupun sistem reboot. Biasanya, berkas mempresentasikan program dan data. Data dari berkas dapat bersifat numerik, alfabetik, alfanumerik, ataupun biner. Informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenisnya masing-masing. Contohnya yaitu text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Short file yaitu urutan subroutine yang fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Ketiga yaitu object file yang merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok yang dikenali oleh linked dari sistem. Executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Jenis berkas akhiran dan fungsi. Jenis berkas executable berakhiran .x, .com, .bat, .bin yang dimana fungsinya yaitu program yang siap dijalankan. Jenis berkas objek yang dimana akhirannya yaitu .obj, .o yang fungsinya yaitu sama dengan bahasa mesin atau kode terkompilasi. Source code yang dimana akhirannya yaitu .c, .cc, .pass, .java, .asm, .a yang dimana fungsinya yaitu kode asal dari berbagai bahasa. Jenis berkas bat yang akhirannya itu .bat, .sh yang dimana fungsinya yaitu perintah pada sel. Jenis berkas teks yang dimana akhirannya itu .txt, .doc yang dimana fungsinya yaitu data teks dan dokumen. Jenis file word processor yang dimana akhirannya yaitu .wpd, .tex, .doc yang dimana fungsinya yaitu format jenis pengolah kata. Jenis berkas library yang dimana akhirannya itu .lib, .so, mpeg, mof, rm, .ah dan lain-lain yang dimana fungsinya yaitu library untuk rutin program. Jenis file artikel yang dimana akhirannya itu .ars, .zip, .tar fungsinya yaitu beberapa berkas yang dikumpulkan ataupun yang kompres. Jenis berkas multimedia yang dimana akhirannya itu .mpeg, mof, rm yang dimana fungsinya yaitu file binary berisi audio atau video informasi. Atribut pada berkas. Berkas diberi nama untuk menyamakan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam penamaan berkas, sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama. Atribut berkas terdiri dari pertama, nama yang itu merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau human readable form. 2. Tipe dibutuhkan untuk sistem untuk mengenali tipe file.
Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Ukuran atau size yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam byte ataupun huruf. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses seperti siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir berkas. Struktur direktori. Direktori itu kumpulan node yang berisi informasi dari semua file, baik struktur direktori maupun file terletak di disk. Data tersebut dapat berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring pengguna dari berkas. Informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Direktori, seperti berkas, harus bersifat non-volatil, sehingga keduanya harus disimpan pada sebuah device dan baru dibawa bagian per bagian ke memori pada saat dibutuhkan. Operasi pada berkas atau file. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan operasi-operasi file untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam proses dasar pada berkas. Pertama, create file, yaitu menemukan free space. Entry baru dibuat dalam tabel direktori yang mencatat nama dan lokasi serta ukuran yang diinisialisasi 0. Write file, yaitu OS pertama-tama OS melihat ke direktori untuk mencari lokasi dalam disk. Kedua, melakukan transfer dari memori ke lokasi dalam disk atau suatu pointer digunakan sebagai penunjuk lokasi penulisan berikutnya. 3, yaitu entry dalam direktori di-update. Read file, yaitu OS melakukan hal yang sama dengan penulisan file, kecuali operasinya membaca dari lokasi dalam disk ke dalam memori. Reposition file, OS melihat ke direktori untuk mencari entry yang dimaksud. Pointer diset dengan lokasi tertentu yang diberikan. Delete file, OS melihat ke direktori mencari entry dengan nama yang dimaksud, kemudian membebaskan file yang teralokasi serta menghapus entry tersebut. Truncate file sama dengan menghapus file, kecuali entry tidak dihapus tapi ukurannya file diisi dengan 0. Klasifikasi file antara lain yaitu: pertama, master file yang dimana merupakan berkas induk, transaction file yang merupakan berkas transaksi, report file yang merupakan berkas laporan, work file yang merupakan berkas kerja, program file yang merupakan berkas program, text file yang merupakan berkas teks, dump file merupakan berkas tampung, library file yang merupakan berkas pustaka, dan history file yang merupakan berkas sejarah. Model akses file. Ada 3 model akses yang mungkin oleh seluruh program terhadap file, yaitu input, output, input, output. Input file adalah file yang hanya dapat dibaca dengan program. Output file adalah file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. 3. Input atau output file adalah file yang dapat dibaca dari dan ditulis ke dalam sebuah eksekusi program. Secara umum dapat disimpulkan, untuk master file dan program file, kita dapat melakukan create, update, retrieval, from, dan maintenance. Untuk work file, kita dapat melakukan create, update, dan retrieval from, tapi tidak dapat kita maintenance. Untuk report file, umumnya tidak diupdate, retrieval from, atau maintenance. Untuk transaction file, umumnya hanya dapat di-create dan digunakan untuk sekali proses. Sistem file. Sebuah sistem file sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses file, dapat memperhatikan detail dari karakter dan waktu penyimpanan. Sistem file ini juga yang mengatur direktori, device access, dan buffer. Tugas dari sistem file antara lain yaitu memelihara direktori dari identifikasi file dan lokasi informasi, menentukan jalan atau pathway bagi aliran data, main memori dan alat penyimpanan sekunder, mengkoordinasikan komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder dan sebaliknya, menyiapkan file pengguna input atau output, mengatur file bila pengguna input atau output telah selesai.
Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.